Pambelum Palangkaraya. Yang terhormat, para dosen dan tim penguji Sekolah Tinggi Pastoral Tahsak Danum Pambelum Kuskupan Palangkaraya, serta mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Tahsak Danum Pambelum Kuskupan Palangkaraya yang berbahagia. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tipas, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Kita masuk pada acara pembukaan. Acara pembukaan penilaian pembelajaran akhir Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya tahun akademik 2020-2021 Senin 26 Juli 2021 segera dimulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tipas. Hadirin dimohon berdiri. Satukan tekad, kuatkan semangat.
Sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Kuskupan Palangkaraya. Kepada Ibu Paulina Maria EWSPD MPD disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Yohanes Bayu Samodro, SPD MPD. Yang terhormat Pembimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Pujianto SS. Yang terhormat para tamu undangan yang berkenan hadir, dosen penguji dan dosen pembimbing, dan para dosen Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum yang terkasih. Dan yang terkasih juga para mahasiswa yang akan melaksanakan penilaian pembelajaran akhir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, kegiatan ini dapat terselenggara meskipun secara virtual. Penilaian pembelajaran akhir merupakan proses pengambilan keputusan melalui pengukuran hasil belajar untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir studi. Untuk tahun ini, peserta penilaian pembelajaran akhir adalah sebanyak 27 mahasiswa. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 minggu, yang pada awalnya di tanggal 5 sampai 11 Juli, dimundurkan menjadi tanggal 26 Juli sampai dengan 31 Juli 2021, karena memperhatikan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para peserta, tim penguji, pembimbing, dan panitia yang terkait. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Dirjen yang berkenan hadir pada pagi ini untuk memberikan sambutan, dan kami mohon perkenanan Bapak Dirjen untuk sekaligus dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, semangat dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan penilaian pembelajaran akhir Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Kuskupan Palangkaraya tahun akademik 2020-2021 oleh Direktur Jenderal Republik Indonesia. Kepada yang saya hormati, Ibu Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum. Yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati para pimpinan Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum, para Wakil Ketua dan Kepala Program Studi, yang saya hormati para dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum, dan tentunya yang saya hormati Bapak Pembimas Katolik pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang saya banggakan, peserta penilaian pembelajaran akhir pada Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu, mengawali sambutan ini sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, saya mengajak kita semua untuk memuji dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita dapat mengalami perjumpaan yang membahagiakan ini dalam momen
PPA. Perjumpaan kita hari ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari salah satu standar nasional pendidikan tinggi, yaitu standar penilaian. Standar penilaian ini merupakan instrumen untuk mengukur dan membuktikan seluruh proses yang Anda terima dan alami selama kurang lebih 4-5 tahun di lembaga pendidikan ini. PPA yang sedang dan akan kita laksanakan saat ini dan beberapa hari ke depan berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik nomor 255 tahun 2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang pedoman penilaian pembelajaran akhir PPA. Ibu dan Bapak serta para mahasiswa yang kami banggakan. Bagaimana tentang substansi PPA itu? Maka sebelum pelaksanaan penilaian pembelajaran akhir dimulai, saya ingin menyampaikan 1-2 catatan sebagai berikut. Yang pertama, PPA adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi melalui pengukuran hasil belajar, untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir masa studi. Untuk S1 dalam bentuk ujian skripsi. Yang kedua, PPA ini merupakan salah satu tahap dari seluruh proses pembinaan dan pendidikan di STP ini. Saudara-saudari sekalian, para mahasiswa, sudah melewati proses tahap demi tahap pada lembaga pendidikan ini. Seluruh tahap-tahap proses pendidikan yang sudah saudara-saudari lewati akan dinilai secara akumulatif melalui ujian skripsi. Sebelum saudara-saudari ditetapkan sebagai peserta PPA tahun 2021, Direktorat Jenderal dalam hal ini Subdirektorat Pendidikan Tinggi telah melakukan uji validasi kelayakan saudara mengikuti PPA menggunakan PD Dikti sebagai instrumen pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Data dan seluruh aktivitas saudara sudah terdaftar secara benar pada PD Dikti. Yang keempat, selanjutnya, validitas data saudara-saudara dalam pangkalan data pendidikan tinggi dan kelayakan mengikuti PPA ini dikukuhkan dalam Keputusan Direktur Jenderal nomor 253 tahun 2021 tertanggal 17 Juni 2021. Peserta PPA tahun ini berjumlah 27 orang. Peserta PPA tahun 2021 menjadi angkatan pertama yang wajib hukumnya menggunakan nomor ijazah nasional PIN. Dan PIN ini akan diberikan kepada saudara-saudara setelah dinyatakan lulus dalam PPA ini. Yang keenam, PPA yang saat ini saudara ikuti menjadi momen bagi Anda sekalian untuk mengafirmasi kembali diri Anda sendiri bahwa Anda sekalian sudah mengikuti seluruh proses pembelajaran di lembaga pendidikan ini. Bahwa Anda sudah menguasai bidang ilmu yang Anda ikuti selama ini. Dan bahwa Anda sudah layak menyandang gelar sarjana pendidikan yang handal di tengah masyarakat. Yang ketujuh, melalui pelaksanaan PPA akan nampak kualitas diri Anda, siapa Anda sebenarnya. Akan dapat diukur sejauh mana pemahaman Anda dalam mencerna seluruh proses pembelajaran selama ini. Akan dapat dinilai sistematika struktur berpikir Anda dalam menyelesaikan skripsi. Lalu akan dapat diukur sejauh mana minat, kemampuan, dan keterampilan Anda dalam mengeksplorasi, mengolah, memproduksi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi.
dan akan dapat diukur sejauh mana kemampuan dan keterampilan Anda dalam menganalisis, mensintesa, dan membuat konklusi atas hasil studi kritis Anda dalam konteks program studi Anda, pada khususnya maupun realitas iman dan sosial gereja dan masyarakat. Satu catatan tambahan bahwa sebuah keprihatinan terhadap alumni, antara lain kita lihat bahwa beberapa tahun belakangan ini, formasi calon pegawai negeri sipil atau sekarang disebut calon aparatur sipil negara di pusat pada Ditjen Bimas Katolik tidak pernah atau jarang saya temukan alumni STP Dahasak dan Pambelum ikut berkompetisi. Kalaupun ada yang ikut dari STP lainnya, banyak yang gugur pada tahap CAT atau Computer Assisted Test. Ini memberikan sinyal bahwa kemampuan alumni dalam menguasai teknologi informasi, pengetahuan umum terkait wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan sangat terbatas. Dan kemampuan literasi sangat jauh dari memadai. Melihat realitas di atas, jika dikaitkan dengan pelaksanaan PPA hari ini dan seterusnya, kita mau menegaskan bahwa setelah PPA bukan berarti Anda berhenti menambah wawasan berpikir Anda. Perlu belajar dan terus belajar. Kita akan tetap dituntut untuk never say stop to learn. Learning is a never-end process. Atau sering kita dengar long life process, long life education. Persaingan dalam dunia kerja dalam masyarakat global saat ini menuntut sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Perkembangan teknologi 4.0 menuju 5.0 menuntut Anda semua membekali diri. Tidak cukup hanya dengan ilmu pastoral atau pendidikan agama, tetapi juga ilmu-ilmu lain dan keterampilan teknis lainnya. Inilah ujian yang sesungguhnya bagi Anda masing-masing. Disitulah Anda akan ditantang untuk memecahkan persoalan atau membuat inovasi dengan bekal pembinaan dan pendidikan serta keterampilan yang Anda terima selama di lembaga ini. Kemudian, setelah PPA ini berakhir, Anda sekalian sudah dikategorikan sebagai alumni STP Dahasak dan Pambelum. Sebagai alumni, saudara-saudara dituntut untuk menjadi pelopor gerakan moderasi beragama. Bersama elemen bangsa lainnya, memperkuat pilar-pilar kebangsaan dalam semangat 100% Katolik dan 100% Pancasilais. Kemudian, satu catatan penting yang sedang kita akan tegakkan dalam kesempatan akhir-akhir ini, bahwa kondisi pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Maka kita semua harus bisa memasuki era kehidupan normal yang baru, di mana pemahaman penggunaan teknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Tidak hanya itu, kita semua, aparatur sipil negara pada Kementerian Agama, dan seluruh sivitas akademika, sekolah-sekolah tinggi, pastoral yang ada di bawah pengelolaan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan harus siap menjadi duta protokol kesehatan 5M dan juga duta edukasi terhadap vaksinasi. Karena kita sekalian sebagai calon-calon katekis, calon-calon guru agama, guru pendidikan agama Katolik memiliki dasar spiritualitas yang sangat kuat, dan kita semua harus bisa mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menjalankan protokol kesehatan ini untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita harus mampu melakukan kampanye yang semakin hari semakin kuat untuk masyarakat kita. Maka tanpa kecuali, para pimpinan, dosen, mahasiswa, dan seluruh keluarga besar STP Dahasak dan Pambelum harus ikut berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat ini memerangi pandemi COVID-19.
menuju Indonesia Pulih 2021. Ibu, Bapak, serta para mahasiswa yang saya banggakan. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti ujian. Ikuti seluruh proses dengan baik dan disiplin, dan sambil memohon berkat dari Tuhan, maka pelaksanaan penilaian pembelajaran akhir Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tahun akademik 2020-2021 secara resmi dibuka. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan memberkati. Pembacaan doa oleh Saudari Mariane. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas karunia kasih-Mu yang tak terhingga. Kami percaya bahwa berkat kebaikan-Mu, kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, pada hari ini kami hendak melaksanakan penilaian pembelajaran akhir. Atas berkat dan rahmat-Mu lah kami bisa sampai pada tahap ini. Semoga segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa, semoga rangkaian kegiatan kami ini berada dalam naungan kasih-Mu ya Bapa, supaya dapat terlaksana tanpa ada halangan apapun sampai pada berakhirnya kegiatan kami nanti. Terangilah hati dan akal budi kami ya Bapa, agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan kami dalam kegiatan pembelajaran akhir ini seturut dengan kehendak-Mu. Semoga melalui kegiatan ini pula kami dapat memperoleh berkat yang melimpah dan berguna bagi masa depan kami kelak. Semoga Engkau melindungi dan memberi kesehatan kepada kami anak-anak-Mu, serta para dosen yang senantiasa mendampingi kami dalam proses penilaian pembelajaran akhir ini. Serta berkatilah orang-orang yang hadir dan mendukung dalam rangkaian kegiatan hari ini. Doa dan harapan ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah rangkaian acara pembukaan penilaian pembelajaran akhir Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya tahun akademik 2020-2021. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas keterbatasan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen yang sudi berkenan untuk membuka hari ini. Terima kasih banyak, dan kepada para dosen, tamu undangan, terima kasih banyak juga. Mahasiswa juga yang sempat untuk ikut. Terima kasih, dan kami akan melanjutkan untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu, para mahasiswa sekalian. Selamat dan sukses untuk kegiatan PPA-nya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Romo.